Kemarin aku jalan-jalan ke Karimun, Jawa. Aku bisa nyampe Karimun tuh gara-gara orang ini. Dia ngajakin ke Karimun dari Mei 2023, tapi waktu itu aku gak bisa karena harus operasi. Lalu mundur dan Agustus akhirnya kita OTW. วันนี้ผมจะไปกริมูลจาวานะครับไป Untuk bisa ke Karimun, kita harus naik kapal kan? Bisa mandiri tanpa agen travel yang mana nanti kamu harus antri, beli sendiri tiketnya. Atau bisa juga pakai agen travel. Datang-datang kita ke pelabuhan udah dapat tiketnya. Nah, kita pakainya yang itu kemarin. Berangkatnya kita naik kapal feri, Siginjai namanya. Ini ada cerita lucu nih. Kita tuh sebenarnya udah upgrade tiket kapalnya jadi VIP. Tapi dari mbak-mbak agennya bilang, itu kamu bisa lewat situ aja, tangga itu ada kiri ada kanan, naik aja bebas mau duduk di mana gitu. Nah, saking senengnya mau naik kapal ya kan, kita lupa kalau kita tuh tiketnya VIP. Naiklah kita ke dek paling atas. Ngopi di sana, rebahan, terus lama-lama jadi keinget, VIP-nya di mana ya? Perasaan sama aja nih, kita lihat-lihat dari tadi ruangannya kayak nggak ada ruangan khusus gitu. Tapi sebenarnya tuh emang ada ruangan VIP dan kita nggak tahu. Akhirnya ya udah kita goler-goleran aja di dek paling atas itu. Perjalanan kapal feri ini cukup lama. Maaf, bukan lagi cukup lama, tapi lama banget. 5 jam ya. Mulai jalan itu sekitar jam setengah 8, nyampe Karimun jam setengah 1. Ya 5 jam lah. Awalnya sih ya santai aja lah ya kita. Ternyata lama-lama itu di tengah laut, ombaknya tuh gede banget. Kapal tuh udah kayak ayunan gitu. Waktu itu aku tidur kan, ngantuk banget. Kapalnya kan miring ya, kerasa banget tuh. Kayak gini-gini kan. Nah, sambil tidur aku tuh mikir waktu kapalnya kayak gini gitu. Ini entar tumpah nggak ya? Mana gue bisa renang gitu kan. Nah, tapi karena aku ngantuk banget, jadi ya bodo amat. Toh temennya juga banyak kan di situ. 1 jam sebelum sampai, ini tuh aku bangun ya kan. Capek banget lah ya tidur terus. Nah, si Handian ini lihat ombak di belakang tuh kayak bagus banget gitu. Pengen tuh lihat-lihat ombak gitu. Terus dia jalan ke belakang duluan. Aku kan baru bangun ya kan. Terus aku jalan. Tapi kayak ada yang aneh. Aku jalan tuh nggak bisa lurus. Jadi jalan tuh sempoyongan banget. Sampai aku tuh nyari pegangan. Itu diliatin orang-orang banyak tuh di situ, aku malu banget. Gini deh, kalau kamu waktu kecil pernah mainan muter-muter gitu, muterin badan gitu ya, muter gitu, terus setelah kamu muter jalan, itu gimana? Jatuh kan? Ya kayak, nah itu persis rasanya kayak gitu tuh. Terus si Handian gimana? Apakah dia gak mabuk? Oh, tentu mabuk dong. Habis lihat ombak di belakang, itu dia langsung tidur, tepar, minum obat, dan ya sampai Karimun dia tidur terus tuh. 1 jam terakhir itu udah nggak kuat dia. Sampai di Karimun ketemu sama guide kita, Pak Aris. Langsung dikasih motor tuh di sana. Ternyata paket kita ini udah include sama motor. Ya, lumayan juga lah ya. By the way, sewa motor di sana itu 70.000 sehari, 24 jam. Nah, kalau 12 jam itu 50.000. Jadi mending 24 jam sekalian ya kan. 70.000 24 jam, 50.000 12 jam. Beda 20.000 doang ya kan. Mending sekalian aja 70.000 kalau mau nyewa ya kan. Cuman kita ini udah include gitu motornya. Oh ya, sebenarnya kamu juga bisa sih bawa motor masukin ke kapal gitu ya. Mobil juga bisa. Cuman biayanya aku kurang tahu deh berapa ya. Ntar sekalian di akhir aku totalin deh berapa semua biayanya. Dari awal sampai akhir tuh berapa gitu. Sekarang lanjut dulu, aku kasih lihat penginapan tempat kita nginep. Sampai di penginapan kita rehat dulu, makan. Ini gratis ya, makannya udah include juga sama paket turnya.
terus rehat bentar, mandi, lalu jam 2-an kita lanjut pergi ke Bukit Love. Bandeng paling. Bandeng, ya bandeng zaman dulu. Bukit Love ini tuh lebih ke spot foto-foto aja gitu sih. Panas banget sih ya emang waktu itu siang-siang ya. Tapi ya emang bukit ini tuh kayak jadi bukti gitu kalau kita tuh udah nyampe Karimun, karena di sana ada monumen yang mereka bikin, orang-orang sana bikin tuh Karimun Jawa gitu. Jadi ya bukti kalau udah nyampe di Karimun tuh ya ini gitu. Lalu setelah kita puas foto-foto dari Bukit Love, langsung lanjut lagi ke Sunset Beach. Udah di sana kita nongkrong sambil nunggu sunset. Dan ini beneran nongkrong ya, karena di sana nggak ada sinyal. Indosat tuh nggak ada. Aku pakainya kan Indosat ya. Jadi ya tiap keluar itu HP udah mode pesawat. Kalau mau ada sinyal itu bisa pakai Telkomsel, itu bagus banget di sana. Atau bisa pakai XL juga, itu lumayan lah ya, di sana ada sinyal, di beberapa tempat ada sinyal. Tapi selain dua itu udah wassalam. Nikmatin aja liburan kalian, sebenar-benarnya liburan itu dinikmatin. Malamnya kita cuman ke alun-alun bentar, lihat-lihat, udah balik, capek. Udah istirahat. Nah ini yang seru nih, dari pagi sampai sore kita tuh di tengah laut. Serunya ini juga karena kita digabung tuh sama teman-teman lain. Jadi kan kita berdua nih punya guide sendiri ya kan, yang lain juga punya guide sendiri. Ada juga yang nggak pakai guide gitu, yang mandiri. Nah semuanya itu dikumpulin karena buat snorkeling itu kalau nggak salah emang harus barengan gitu. Nah itu kita berangkatnya jam 9 lebih, terus perjalanannya dari pelabuhan itu sampai di tempat snorkelingnya itu 2 jaman. Terus nyampailah kita di tempat snorkeling pertama. Dan seperti yang aku bilang di awal tadi, aku kan nggak bisa renang ya, apalagi snorkeling kan. Jadi spot snorkeling pertama ini aku jadiin tempat buat belajar ngambang. Lah emang nggak dikasih pelampung? Iya dikasih sih, aku juga pakai, cuman udah pakai pelampung aku tetap guling-guling aja tuh di dalam air gitu. Jadi ya yang lain pada snorkeling, aku berjuang biar bisa ngambang gitu aja. Katanya kalau kita diem kan kepala kita otomatis naik kan. Nih misalkan gini kan, kita diem, ini otomatis kepala duluan naik gini. Harusnya gitu katanya. Tapi aku coba itu, misalnya ini aku masuk ini, diem, itu malah aku kebalik gini, kepalanya di bawah, terus kakiku yang ngangkat gini. Ini malah kakinya yang di atas, bukan kepalanya. Jadi ya udahlah ya. Emang nggak bisa, mau gimana lagi kan, belajar dulu. Terus di sana tuh sebenarnya ada sesi foto underwater ya, ada foto di bawah laut gitu kan, foto sama kerang-kerang sama ikan-ikan. Tapi ya aku skip lah ya, skip aja, skip itu. Gimana caranya coba? Setelah snorkeling pertama selesai, kita pindah lagi ke pulau ya, buat barbecue, buat makan siang di sana, makan ikan. Kalau nggak salah namanya itu Pulau Cemara Besar deh, kalau nggak salah ya. Itu tempatnya bagus banget, keren, sumpah keren banget. Itu kan kapal kita diparkirnya agak jauh ya, jadi kita mesti jalan dulu tuh untuk ke pulau itu. Kita jalan lewat pantai, jalan di air-air gitu, dan airnya tuh jernih banget. Jadi kita makan-makan dulu di situ kan, rehat, lalu setelah itu ya kita lanjut snorkeling lagi ke spot berikutnya. Nah di spot kedua ini itu kita bisa lihat Nemo. Tahu Nemo kan? Ini loh ikan ini. I like Nemo. Nemo. Nah di sini aku udah mulai mahir nih, udah bisa jalan tuh ya, renang, udah agak bisa jauh-jauh, bisa jalan ke sana kemari renang gitu. Ya intinya aku udah nggak panik lah ya di sini. Kan udah pakai pelampung ya, sama pakai alat buat nafas itu kan. Jadi ya udah bodo amat, mau nyungsep kayak guling-guling kayak santai aja. Yang penting bisa nafas aman. Mulai songong ya aku di sini. Ya intinya puas banget lah itu. Di situ aku muter-muter lihat karang ya, walaupun foto underwater masih tetap aku skip karena nggak berani lepas pelampung ya. Mana berani aku lepas pelampung, apalagi tuh dilelepin gitu ya, nggak mau lah ya.
Oke, udah puas snorkeling, lanjut lagi ke penangkaran hiu. Nah, masuk ke penangkaran hiu ini sebenarnya ada bayar 50.000 per orang harusnya, tapi ternyata udah termasuk lagi nih di paket tour kita. Jadi ya masuk situ free lagi, mantap deh ya. Jadi di situ foto-foto sama baby shark. Ya kan, hiunya masih bayi-bayi itu santai, nggak bakal gigit katanya gitu. Yang penting tangannya jangan di bawah aja, ntar dicaplok gitu, tapi yang penting tangannya di atas, kita jalan-jalan kaki nggak masalah lah ya. Udah Pak. Oke, siap, siap. Dah. Ayo, ya udah ikut. Ada ikan sapu-sapu. Sama-sama. Mirip kan sama sapu-sapu tapi gede. Buaya dan hiu ini. Ada juga Patrick di sana, terus ada apa lagi ya? Aku agak lupa sih. Ada Nemo juga sih di situ, di tempat sekitarnya Patrick itu. Ya, aku foto sama hiu doang sih, dan berakhirlah hari kedua ini. Lalu langsung balik pulang lagi sore. Terus malamnya ngopi-ngopi sama teman baru tuh pas snorkeling tadi, nongkrong ngobrol, udah. Hari terakhir, hari ini jam 12 siang, udah harus ke pelabuhan. Jadi aku sama Dian manfaatin hari terakhir ini buat lihat sunrise di Pantai Bobi. Pertama kali dalam sejarah, Anam bangun pagi, ini jam setengah 6 pagi, ke Pantai Bobi. Gas terus sampai Bobi. Ke pantainya tuh lumayan ya, jaraknya agak jauh. Jalannya keren banget di situ, naik turun gitu, dan view-nya juga oke banget. Nah, baru nyampe di sana bentar, udah nongol aja tuh mataharinya. Agak telat emang berangkatnya. Jadi aku gak sempet tuh nyari tatakan. Pengennya kan aku bikin video time lapse ya. Cuman karena nggak ada tatakan, aku pegang pakai tangan dan anginnya di sana kenceng banget. Jadi ya kayak gini hasilnya. Oke, itulah sunrise-nya, bagus ya. Worth it banget buat kesini, ke Karimun. Kelar lihat sunrise, kita ngopi-ngopi dulu. Aku sih yang ngopi, Dian nggak ngopi soalnya. Ya nikmatin pantai aja lah ya di situ sampai jam 7:30 di sana. Terus balik, packing ke Bukit Love lagi, bentar buat take foto. Aku pengen foto buku GTSB itu di sana. Bentar aja di situ, habis itu balik lagi, mandi, dan tiba-tiba udah jam 11 aja tuh. Ya udah waktunya kita pulang. Terus kita pulangnya ketemu lagi nih sama si Yadi sama bininya ya kan, satu kapal lagi kita. Dan kali ini kita naik kapal Bahari Express. Ya perjalanannya cuma 2 jam dari Karimun ke Jepara, itu cuma 2 jam, yang awal tadi kan 5 jam ya. Nah di sini aku sama Yadi tuh udah janjian sebenarnya. Kita berdua kan sama-sama ahli hisap parah tuh ya. Kita janjian gitu, ntar kita ke belakang aja ngerokok di sana lah ya, santai-santai gitu. Tapi baru 15 menit naik kapal aku udah mabok. Gila, kapalnya kencang banget, udah kayak loncat-loncat di atas air itu rasanya. Ya udah akhirnya nggak jadi ke belakang, aku akhirnya tidur full dari awal sampai akhir, sampai nyampe Jepara tuh aku tidur karena mabok. Baru 15 menit naik udah mabok. Oh ya, ini transformasi mukaku setelah berjemur 3 hari tanpa pakai sunscreen di Karimun Jawa. So, mari kita hitung biayanya yang kemarin itu habis berapa aja. Oke, jadi ini adalah total biaya yang kita keluarkan kemarin, 2 orang di Karimun selama 3 hari. Kita pakainya agen travel, jadi kita bukan mandiri. Dan harganya itu totalnya 1.980.000 selama 3 hari untuk 2 orang.
Nah, karena kita bayar dari awal itu 1.980.000 ini, 2 juta kembalian 20.000 gitulah ya gampangnya. Kalau kita breakdown itu dari mulai paling awal itu dari kapal Siginjai, kapal feri ini, di tiketnya itu 125.000 per orang. VIP ya, kita udah di-upgrade ke VIP, dan 250.000 dua orang. Kalau nggak VIP 100 ribuan kalau nggak salah, bisa dicek lagi. Nah, terus selanjutnya dari kapal kan kita langsung dapat motor tuh. Nah, motor ini 75.000 kan sehari. Jadi kalau misal kita kali 3 hari berarti jadinya 225.000 untuk 3 hari. Kalau misal patungan itu ya kira-kira nanti bayarnya yang ini, yang satu orang ini. Cuman kalau aku kan dibayarin semua tuh ya kan. Jadi ya di sini semua. Terus untuk snorkeling kan udah termasuk juga tuh sama paket kita ya kan. Nah, aku cek itu snorkeling ada yang harganya 220.000, jadi aku ambil ini aja 220.000 untuk satu orang. Jadi kalau dua orang jadinya 440.000. Kata temanku si Adi itu juga ada yang 300.000 per orang ya, 300.000. Jadi kalau dua orang 600.000. Jadi ya lihat-lihat aja itu harganya berapa kira-kira. Terus fasilitasnya apa aja itu pasti beda gitu. Terus masuk ke Bukit Love itu kita juga gratis kan, jadi masuk ke total biaya ini. Masuk Bukit Love itu kalau misal kita nggak pakai agen travel itu 15.000 per orang. Terus lanjut ke Penangkaran Hiu. Nah, Penangkaran Hiu kan setelah snorkeling kan ada masuk ke Penangkaran Hiu tuh per orang 50.000. Kita juga gratis kan, jadi aku masukin juga di sini. Penangkaran Hiu itu 100.000. Lalu untuk kapal pulangnya kita kan naik ekspres tuh yang cepat ya kan, yang cuma 2 jam. Itu harganya per orang 200.000, jadi kalau dua orang 400.000. Baru sisanya itu di penginapan sama makan. Kita kan nggak tahu tuh breakdown harganya berapa, yang penting kita suruh bayar segini dapat ini udah gitu aja. Dan kalau kita breakdown itu dapatnya segini. Nah, untuk penginapan sendiri ini kan 535.000 ya kan, 3 hari 2 orang. Ini udah sama makan juga, sama lain-lain juga, tambah guide, tambah dokumentasi gitu-gitu, itu udah termasuk juga lah. Intinya dengan harganya sekitar segini kemarin kita. Hitungannya kalau dipikir-pikir ya lumayan murah juga ya. Ini kalau misal 535.000 penginapan plus makan ya kan, berarti seharinya kan 175.000 per dua orang. Jadi kalau satu orang ya cuma 87.500 udah nginep sama makan. Makannya 3 kali. Lumayan juga kan, makan 3 kali selama 3 hari. Wait, aku baru sadar kalau ternyata itu kita di sana nginepnya nggak bisa dihitung 3 hari, tapi 2 hari. Karena nyampe sana kan jam setengah 1 siang kan. Berarti jam setengah 1 siang ke hari kedua itu 1 hari, dan hari kedua ke hari ketiga 2 hari. Berarti hitungan nginepnya dihitungnya 2 hari. Tapi ini hitungannya udah bener, 535.000 ini untuk 2 orang dan 267.500 untuk satu orang kalau misal patungan gitu ya. Tapi untuk yang 175 per hari itu salah. Berarti kalau per harinya 535 dibagi 2 hari berarti jatuhnya 267.500 untuk 2 orang seharinya itu segitu. Terus kalau misal patungan gitu kita bayarnya per hari, satu orangnya berarti bayarnya jadi 133.750.000. Gitulah. Ya gak apa-apa sih, tetap aja sih masih oke. Agen travel yang diambil sama Hadian kemarin ini cukup oke juga ternyata. Oke, jadi gitu ya. Nah, kalau kamu pengen tahu atau mau cari info lagi tentang Karimun, bisa cek aja di Google, itu banyak banget. Hubungi aja satu-satu. Kalau Hadian kemarin tuh hubungin 5 atau 6 gitu, kalau nggak salah, yang hubungin 5 atau 6 travel gitu. Nah, mana yang paling fast respon, dia gas booking gitu. Ya, aku juga ke sana free banget ya, modal badan doang ya kan ke sana. Terima kasih buat Hadian yang udah ngajakin. Jadi segitu dulu untuk video kali ini, dan see ya on the next video. Ntar video habis ini kayaknya bahas santai lagi paling sih. Oke, gitu aja sih. See ya. Bye bye.